Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Satria, NIM F1D119039 dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membahas mengenai analisa batu bara. Nah, sebelumnya apa sih batu bara itu? Batu bara adalah substansi heterogen yang dapat terbakar dan didefinisikan sebagai batuan sedimen yang terbentuk dari dekomposisi tumbuh-tumbuhan selama kira-kira jutaan tahun. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai analisis batu bara. Analisa batu bara ini sangat penting kawan-kawan dalam industri pertambangan. Ada beberapa cara dalam menganalisa batu bara. Namun, dalam video kali ini saya akan membahas analisa proximat atau analisa pendekatan. Mengapa ya analisa ini sangat penting bagi industri batu bara? Karena proses ini bertujuan untuk mencocokkan dokumen yang berasal dari mitra dan juga sebagai input data untuk menghitung heat rate atau efisiensi dari sebuah pembangkit listrik. Adapun tujuan dari analisis proximat untuk mengkuantifikasi nilai moisture atau air yang dikandung batu bara, baik air permukaan free moisture maupun air bawaan inherent moisture, kemudian mengkuantifikasi pula kandungan abu, zat terbang, dan karbon yang tertambat atau fixed carbon. Yang kedua, jenis analisis proximat. Yang ketiga, alat dan bahannya. Dan keempat, cara kerjanya. Analisis proximat untuk berbagai jenis batu bara diberikan dalam seri peringkat batu bara. Gambut. Gambut adalah bagian permulaan seri kualifikasi. Kualifikasi gambut memiliki kandungan air hingga 90%, tetapi kebanyakan akan hilang dengan pengeringan. Memiliki kandungan karbon antara 50-60%. Batu bara muda, brown coal. Batas batu bara muda bawah adalah total moisture content 70% atau ash free, ekuivalen dengan nilai kalori sekitar 1800 kilokalori, dan batas atasnya pada nilai 5700 kilokalori. Batu bara tua, hard coal. Bila batu bara berwarna hitam dan garis-garis berwarna coklat menunjukkan ciri khas dari batu bara tua. Pada kelas 3-9 berhubungan dengan batu bara bituminous dan kelas 0-2 disebut batu bara antrasit. Grafit. Secara teoritis, tingkatan terakhir dari batu bara yang mencapai 100% konsentrasi kandungan karbon disebut grafit. Umumnya, untuk menentukan kualitas batu bara, dilakukan analisis kimia pada batu bara, yang diantaranya berupa analisis proximat dan analisis ultimat. Untuk melakukan analisis proximat, tentunya kita membutuhkan bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan dalam proses analisis. Adapun barang-barang yang diperlukan dalam proses analisis proximat yaitu yang pertama yaitu bahan dan alat untuk penentuan kadar zat terbang. Bahannya serta alatnya adalah sebagai berikut. 1. Muffle furnace. 2. Cawan silika tertutup. 3. Dudukan kawat baja. 4. Stopwatch. 5. Lempengan logam aluminium.
Ke-6. Neraca analitik dengan ketelitian 0,1 mg. Ke-7. Tang penjepit. Dan ke-8. Batu bara. Ukuran 212 nanometer. Alat dan bahan dalam penentuan kadar abu ialah sebagai berikut. Yang pertama, muffle furnace. Kedua, cawan silika. Ketiga, neraca analitik ukuran 0,1 mg. Keempat, desikator. Dan kelima, lempengan logam aluminium. Keenam, tang penjepit. Dan ketujuh, batu bara. Dalam menghitung kandungan air bawaan secara garis besar adalah dengan membakar sampel batu bara sebesar 1 gram yang telah digaruskan kira-kira sebesar 200 mesh. Masukkan sampel tersebut ke dalam oven dengan suhu 105 derajat hingga 110 derajat Celcius selama 1,5 jam. Dengan asumsi bahwa air akan menguap semua. Setelah dipanaskan dalam suhu 105 derajat sampai 110 derajat, kemudian didapatkan dan dihitung dengan rumus sebagai berikut. Adapun rumus untuk menghitung inherent moisture ialah sebagai berikut. IM sama dengan M2 dikurang M3 per M2 dikurang M1 dikali 100%, di mana IM sama dengan inherent moisture, M1 sama dengan berat wadah, M2 sama dengan berat wadah plus sampel, M3 sama dengan berat wadah plus sampel setelah keluar dari oven. Komponen analisis proximat lainnya ialah menghitung abu. Secara garis besar sama dengan menghitung kandungan air bawaan, tetapi suhu yang digunakan yakni lebih tinggi. Panggang sampel dengan suhu 500 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu naikkan suhu menjadi 750 derajat Celcius. Kemudian diamkan hingga 1,5 jam. Setelah selesai dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Adapun rumus untuk menghitung kadar abu ialah persentase ash content sama dengan M3 dikurang M4 per M2 dikurang M1 dikali 100%, di mana ASH itu sama dengan ash content atau biasa disebut kadar abu, M1 berat wadah, M2 berat wadah plus sampel, M3 berat wadah plus sampel dari oven, M4 berat wadah bersih. Perhitungan selanjutnya ialah perhitungan kandungan zat terbang pada batu bara. Pada pengujian ini menggunakan 1 gram sampel batu bara. Namun pembakaran dilakukan dengan suhu 900 derajat Celcius selama 7 menit dan tanpa kontak udara atau ventilasi oven atau furnace ditutup. Setelah itu menggunakan rumus yaitu sebagai berikut. Persentase volatile matters atau zat terbang sama dengan M2 dikurang M3 dibagi M2 dikurang M1 dikali 100%, di mana Vm itu sama dengan volatile matters, M1 berat wadah, M2 berat wadah plus sampel, M3 berat wadah plus sampel setelah dari oven. Setelah kandungan air bawaan, kandungan abu dan zat terbang telah berhasil didapat, maka perhitungan terakhir dalam analisis proximat ialah menghitung karbon tertambat dengan menggunakan rumus fix karbon sama dengan 100% dikurang inherent moisture ditambah ash content ditambah volatile matters
dikali 100%. Itulah penjelasan singkat saya mengenai analisa proximat. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Sekali lagi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.